single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hai guys, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Oktavianti Kampung Sipire, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemrograman linear yang menyinggung tentang masalah yang sedang marak terjadi saat ini dalam Corona Project Part 2. Dalam video pembahasan saya di saat ini, saya akan melakukan penyelesaian masalah program linear dengan menggunakan yang pertama metode 2 fase, kemudian analisis sensitivitas. Sebelum kita lebih jauh lagi, di saat ini kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu metode 2 fase dan apa itu analisis sensitivitas. Pertama, metode 2 fase. Nah, teman-teman, di metode 2 fase ini kita membatasi penggunaan konstanta M sama sekali. Metode ini memecahkan permasalahan linear dengan 2 fase. Pada fase pertama, untuk menemukan penyelesaian basis visible awal. Jika ditemukan, maka fase kedua digunakan untuk menyelesaikan masalah aslinya. Selanjutnya, apa itu analisis sensitivitas? Nah, analisis sensitivitas ini mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Kita masuk dalam masalah. Nah, diberikan masalah yaitu dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, masyarakat diharuskan mengkonsumsi buah-buah yang bernutrisi. Maka, Ibu Gina berinisiatif membuka usaha menjual jus dengan 2 varian rasa, jus varian A dan jus varian B, dengan persediaan 3 ons gula, lebih dari 6 jenis buah dan kurang dari 4 kaleng susu. Jus varian A memerlukan 3 sendok gula, 4 jenis buah dan 1 kaleng susu, dan jus varian B memerlukan 1 sendok gula, 4 jenis buah, serta 2 kaleng susu. Hitunglah pendapatan minimum yang bisa didapat Ibu Gina jika harga untuk varian A $4 dan $1. Kemudian kita akan tentukan yang mana yang merupakan variabel keputusan, fungsi tujuan, serta fungsi kendala. Nah, variabel keputusannya yaitu X1 untuk jus varian A dan X2 untuk jus varian B. Dengan fungsi tujuan di saat ini kita akan meminimumkan Z sama dengan 4X1 tambah X2. Dengan fungsi kendala yang pertama yaitu 3X1 tambah X2 sama dengan 3. Untuk kendala yang kedua yaitu 4X1 ditambah 3X2 lebih dari atau sama dengan 6. Untuk kendala yang ketiga yaitu X1 tambah 2X2 kurang dari atau sama dengan 4 dengan syarat X1 dan X2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang di sini kita akan mengubah ke bentuk standar atau ke bentuk bakunya. Kita akan mengubah kendala, jadi kendala ini sudah saya ubah, yaitu dimana kendala yang lebih dari kita kurangi dengan surplus ini, dan kendala yang kurang dari kita tambahkan variabel slack. Selanjutnya, untuk kendala yang sama dengan tidak kita tambahkan atau tidak kita kurangkan. Selanjutnya, kita akan tentukan kendala-kendala yang mana yang akan kita tambahkan dengan variabel artifisial. Dalam hal ini yaitu kendala yang pertama dan kendala yang kedua. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penyelesaian dengan metode 2 fase. Kita masuk pada fase yang pertama, di mana di sini kita abaikan dulu Z-nya dan kita ambil W aksen. Dengan W aksen merupakan penjumlahan dari semua variabel artifisial
yaitu dalam hal ini A1 ditambah A2. Selanjutnya kita buat variabel artifisialnya itu jadi 0. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita mengaitkan dengan kendala yang pertama dan kendala yang kedua. Selanjutnya kita jumlahkan dan akan diperoleh hasil yaitu W aksen ditambah 7x1 ditambah 4x2 kurang E2 sama dengan 9. Kemudian kita bawa ke dalam bentuk tabel hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya dan kita masuk pada iterasi 1. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana yang akan masuk basis dan yang mana yang akan keluar basis. Bagaimana cara kita menentukan yang mana yang akan masuk basis? Yaitu kita perhatikan pada baris W ini nilai yang paling besar dan positif. Bisa kita lihat nilai yang paling besar dan positif yaitu nilai 7 yang ada di kolom X1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa X1 masuk basis. Dan yang mana yang akan keluar basis? Nah teman-teman, cara kita menentukan yang mana yang keluar basis yaitu kita menentukan rasio. Nah, rasio ini merupakan penyelesaian dibagi dengan kolom yang masuk basis. Dalam hal ini X1. Sehingga yang kita dapatkan yaitu nilai yang paling minimum dan positif, nilai 1 yang ada di A1 ini, sehingga baris A1 ini keluar basis. Nah, selanjutnya 3 di sini disebut dengan elemen pivot. Dan kita akan membuat nilai yang ada di atas maupun di bawah elemen pivot itu nilainya menjadi 0 dan nilai yang ada di elemen pivot nilainya 1. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita akan melakukan simplex yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, kita mengganti A1 dengan X1 sehingga baris baru X1 sama dengan baris A1 dibagi 3. Nah, ini teman-teman adalah hasil dari baris baru X1. Langkah kedua yaitu baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang 7 kali baris baru X1, sehingga kita bisa menemukan nilai di baris baru W aksen yaitu ini. Langkah ketiga yaitu baris baru A2 sama dengan baris A2 dikurang 4 dikali baris baru X1. Dan ini hasil untuk baris baru A2. Langkah keempat yaitu baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 1 kali baris baru X1 dengan hasil untuk baris baru S2 yaitu ini. Nah teman-teman, jadi hasil yang telah kita dapatkan dari simplex yang telah kita lakukan tadi kita bawa kembali dalam bentuk tabel seperti ini dan kita perhatikan lagi di baris W aksen ini apakah nilainya sudah optimal atau belum. Nah, bisa kita perhatikan bahwa di sini nilainya belum optimal, maka kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Nah, di sini sama halnya seperti sebelumnya, kita akan menentukan yang mana yang akan masuk basis dan yang mana yang akan keluar basis. Jadi kita perhatikan nilai yang paling besar dan positif yang ada di baris W aksen yaitu 5/3, sehingga dapat kita katakan bahwa kolom X2 ini masuk basis dan yang mana yang akan keluar basis. Nah, di sini kita lakukan lagi pencarian nilai melalui rasio, jadi kita cari nilai yang paling kecil dan positif. Ya, rasio itu adalah penyelesaian dibagi dengan yang masuk basis X2, sehingga nilai yang paling minimum yang kita dapatkan yaitu 1,2 yang ada di A2, sehingga dapat kita simpulkan bahwa A2 keluar basis dan X2 masuk basis.
Jadi ini keluar basis dan ini yang masuk basis. Kemudian kita perhatikan nilai 5/3 yang ada di sini. Nilai itu disebut dengan elemen pivot dan kita akan membuat nilai yang ada di bawah elemen pivot ini dan juga yang ada di atas elemen pivot ini kita ubah menjadi 0, sedangkan nilai yang ada di elemen pivot kita ubah menjadi 1, yaitu dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita mengganti A2 dengan X2, kemudian baris baru X2 sama dengan baris A2 dibagi dengan 5/3. Langkah yang kedua yaitu baris baru W aksen sama dengan baris W aksen dikurang 5/3 dikali baris baru X2. Langkah yang ketiga yaitu baris baru X1. Jadi baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurang 1/3 dikali baris baru X2. Langkah keempat yaitu baris baru S2. Baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 5/3 dikali baris baru X2. Kemudian teman-teman di sini hasil yang telah kita dapatkan dari melakukan simplex di tahapan sebelumnya kita bawa ke dalam bentuk tabel seperti ini. Dan kita perhatikan di baris W aksen ini apakah masih ada nilai yang positif. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, jika di baris W aksen ini sudah tidak ada lagi nilai yang positif, sehingga dapat kita lihat untuk nilai W aksennya itu sama dengan 0. Dan jika nilai W aksennya itu sama dengan 0, maka bisa masuk ke fase yang kedua, dan ini berarti memiliki solusi yang visible. Sedangkan jika nilai W aksennya itu lebih dari 0, maka dapat dipastikan bahwa tidak memiliki solusi yang visible. Nah, kemudian kita masuk pada fase yang kedua. Jadi di sini kita ambil lagi fungsi tujuan yang asli, yaitu Z dikurang 4x1 tambah x2, kita ubah ke bentuk Z dikurang 4x1 kurang x2 sama dengan 0. Kemudian kita gabungkan dengan tabel yang kita peroleh dari fase yang pertama. Nah, kemudian di sini teman-teman dapat kita perhatikan untuk nilai yang ada di baris Z untuk kolom X1 dan X2 ini nilainya min 4 dan min 1. Jadi di sini kita akan menjadikan min 4 di kolom X1 itu nilainya sama dengan 0 dan menjadikan min 1 di kolom X2 itu sama dengan 0. Bagaimana caranya? Caranya yaitu baris Z dikurang min 4, jadi baris Z ini dikurang dengan min 4 kali baris X1 ini. Nah, kemudian untuk menjadikan min 1 di kolom X2 itu sama dengan 0, dengan cara baris Z ini kita kurangi dengan min 1 kali baris X1, sehingga kita akan mendapat hasil seperti yang ada di tabel ini. Dan kita lihat ini nilainya sudah optimum, sehingga kita dapat simpulkan bahwa X1 ini sama dengan 3/5, X2 sama dengan 6/5, dan nilai Z-nya sama dengan 18/5. Dan untuk S2-nya sama dengan 1. Dan untuk nilai E2, A1, A2 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk dalam analisis sensitivitas. Di sini diberikan soal memaksimumkan Z sama dengan 6x1 tambah 4x2 dengan kendala-kendala, yaitu kendala pertama 2x1 tambah x2 kurang dari atau sama dengan 6, kendala kedua 2x2 kurang dari atau sama dengan 3, dan kendala yang ketiga x1 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, teman-teman, bentuk ini kita akan ubah ke dalam bentuk kanonik. Bentuk kanoniknya yaitu memaksimumkan Z
sama dengan 6x1 tambah 4x2 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 dengan kendala-kendala yaitu 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 6, 2x2 tambah s2 sama dengan 3, dan x1 tambah s3 sama dengan 6. Selanjutnya dari bentuk kanonik kita ubah ke bentuk tabel. Tabel seperti ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, nilai yang ada di kolom ini itu disebut dengan koefisien fungsi tujuan. Kemudian yang ada di kolom ini disebut dengan variabel yang menjadi basis. Dengan nilai yang ada di atas ini disebut dengan fungsi tujuan, dan yang ada di bawah fungsi tujuan ini disebut dengan variabel yang terlibat. Dengan ini merupakan konstanta constant. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ini hasil yang saya dapatkan ini. Dari mana saya dapatkan hasil itu? Jadi hasil itu saya dapatkan yaitu dengan kita menghitung CJ. Bagaimana cara menghitung CJ? Yaitu kita hitung dengan 6 ini kita kurangkan dengan perkalian antara CB dengan setiap kolom yang bersesuaian. Jadi CB ini kita kalikan dengan kolom yang bersesuaian, yaitu artinya 6 dikurang 0 kali 2 dikurang 0 kali 0 dikurang 0 kali 1, ya hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya 4 ini, 4 dikurang 0 kali 1 dikurang 0 kali 2 dikurang 0 kali 0, hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya kita perhatikan nilai Z sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0 itu kita tentukan dengan cara mengalihkan nilai ini dengan nilai CB yang ada di sini, yaitu 6 dikali 0, 3 kali 0, 6 kali 0, dan hasilnya kita jumlahkan yaitu 0. Nah, teman-teman, arti dari nilai yang ada di sini yaitu jika X1 ini masuk basis, maka akan meningkatkan nilai Z sebesar 6. Dan jika X2 ini masuk basis, maka akan meningkatkan nilai Z sebesar 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan simplex. Yang pertama kita tentukan yaitu yang mana yang akan masuk basis. Jadi yang mana yang akan masuk basis kita perhatikan di sini fungsi tujuan yang paling positif yaitu 6, sehingga X1 ini masuk basis, dan kemudian kita lihat yang mana yang akan keluar basis, yaitu kita tentukan dengan cara mencari rasio. Rasio di sini merupakan konstanta dibagi dengan si yang masuk basis, dalam hal ini X1. Jadi kita perhatikan di kolom rasio ini nilai yang paling minimum dan positif yaitu 3 yang ada di baris S1, sehingga dapat kita simpulkan bahwa S1 keluar basis dan X1 ini masuk basis. Kemudian kita lakukan simplex atau operasi baris dasar, dan kita akan mendapatkan hasil seperti tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya teman-teman, kita perhatikan lagi tabel yang ada di bawah sini. Jadi kita lihat di fungsi tujuan relatifnya, yaitu kita perhatikan di sini apakah nilainya masih ada yang positif. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini masih ada nilai yang positif yaitu 4. Berarti iterasi masih boleh kita lanjutkan. Nah, pertama kita akan menentukan kembali yang mana yang akan masuk basis dan yang mana yang akan keluar basis. Yang masuk basis yaitu X2. Yang keluar basis yang mana? Nah, di sini teman-teman sama halnya seperti sebelumnya, kita menentukan rasio. Dan kita lihat di rasio ini nilai yang paling minimum dan positif. Nah, nilai yang paling minimum dan positif itu yaitu 1,5 yang ada di S2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X2 ini masuk basis dan S2 di sini yang akan keluar basis. Selanjutnya kita lakukan lagi
simplex atau operasi baris dasar agar kita dapat menemukan hasil yang baru. Sehingga hasilnya di fungsi tujuan relatif ini bisa optimal. Hasil yang kita dapat dari iterasi sebelumnya yaitu ada di tabel ini. Nah, teman-teman, kita perhatikan di fungsi tujuan relatif, apakah nilainya sudah tidak ada yang positif atau apakah nilainya sudah optimal atau belum. Nah, teman-teman, ciri-ciri optimal yaitu ketika fungsi tujuan relatifnya itu tetap negatif untuk kasus maksimasi. Jika belum negatif, maka belum optimal. Nah, bisa kita lihat di sini sudah negatif, berarti hasilnya sudah optimal. Dengan solusi optimal yaitu X1 sama dengan 9/4, X2-nya sama dengan 3/2, dengan nilai Z sama dengan 39/2. Berikutnya di sini kita akan buat analisis sensitivitas untuk perubahan fungsi tujuan. Sama halnya dengan metode grafik. Jadi di sini teman-teman, kita akan meneliti apakah diubahnya fungsi tujuan akan mengubah solusi optimal. Jadi fungsi tujuan yang ini yaitu 6x1 ditambah 4x2 boleh berubah sejauh apa sehingga solusi optimal tetap X1 sama dengan 9/4 dan X2 sama dengan 3/2. Jika di sini di fungsi tujuan relatif itu sekian. Nah, analisis sensitivitas ini meneliti sejauh apa C boleh berubah di mana solusinya tetap optimal atau tetap bernilai kurang dari sama dengan. Jadi teman-teman, pertama kita perhatikan di 6 yang ini boleh berubah sejauh apa. Jadi kita misalkan 6 ini kita misalkan dengan C1. Nah, jika teman-teman memperhatikan tabel yang ini, di tabel sini saya sudah mengubah. Jadi 6 itu sudah saya ubah dengan C1. Di sini juga otomatis akan berubah. Nah, nilai fungsi tujuan relatif di sini itu harus berapa ya? Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita menghitung C3 itu sama dengan berapa. Nah, cara menghitungnya yaitu C3 sama dengan 0 dikurang C1, 4 dan 0. Jadi C1, 4 dan 0 itu kita perhatikan di baris ini. 4 itu ada di C2. Jadi pertama kan kita misalkan C1, jadi nilainya itu masih C1, 4 dan 0. Kita kalikan dengan nilai yang ada di sini, yaitu 1/2, 0 dan min 1/2. Hasil yang akan kita dapatkan yaitu C3 bar sama dengan minus C1/2. Dengan syarat, ingat, C3 bar itu harus kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kita kalikan kedua ruas dengan minus 2. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu C1 sama dengan 0. Selanjutnya sama halnya seperti C3 bar sebelumnya, kita akan menghitung di sini untuk nilai C4 barnya, yaitu dengan cara 0 dikurangkan dengan C1 dikali 1/2, 4 dikali dengan 1/4 dan 0 dikali dengan min 1/2, sehingga kita mendapatkan hasil yaitu C4 bar sama dengan min C1/2 tambah 1, dengan C4 bar itu kurang dari atau sama dengan 0, sehingga min C1/2 tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas sehingga min C1/2 itu kurang dari atau sama dengan min 1. Min C1 kurang dari atau sama dengan min 1/1/2, sehingga nilai yang kita dapat yaitu untuk C1 nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Selanjutnya kita cari lagi untuk nilai C3 bar dan C4 bar untuk C2. Jadi kita misalkan di tabel sebelumnya 4 kita misalkan dengan C2.
Nah, teman-teman, kita hitung lagi di sini C3 barnya, yaitu sama dengan 0 dikurang 6 dikali 1/2, C2 dikali 0, 0 kali min 1/2, sehingga hasilnya yaitu C3 bar sama dengan -3. Jadi di sini nilainya tidak terpengaruh ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke C4 barnya. C4 bar sama dengan 0 kurang 6 dikali 1/2, C2 dikali min 1/4, dan 0 dikali min 1/2, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu C4 bar sama dengan -3 tambah C2/4. Dengan C4 barnya kurang dari sama dengan 0, sehingga nilai C2 nya yang kita dapatkan yaitu C2 kurang dari atau sama dengan 12. Kesimpulannya yaitu untuk memaksimumkan Z sama dengan 6x1 tambah 4x2 agar kondisi tetap optimal dengan solusi kini x1 sama dengan 9/4 dan x2 sama dengan 2/3, maka fungsi tujuan relatif harus tetap kurang dari sama dengan 0. Maka C1 dan C2 dibatasi oleh, untuk C1 dibatasi oleh nilai di antara 0 dan 2. C2 kurang dari sama dengan 12. Demikianlah presentasi saya di saat ini, dan harapan saya biarlah kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih terdapat banyak kekeliruan. Akhir kata, terima kasih, tetap jaga kesehatan dan tetap diam di rumah. Mau mengarah mata si kitek kebi.